Oke, kita akan mulai live. Oke, Del, Ah, gimana apa namanya? Lu di Malaysia di mananya sih? oh gue. Lu nggak pakai awal dulu, nyapa dulu, tanya Adele gimana kabarnya, udah lama nggak jumpa gitu dong. Masalah. Langsung, langsung gue diwawancarai, nggak pakai basa-basi. Jadi kita bakal ngomongin masalah corona ini sama salah satu temen yang ada di Malaysia. Nanti kita tanyain, aku juga lupa Malaysia tepatnya di mana gitu. Nanti kita bakal tanya-tanyain eh gimana keadaan di sana, pemerintahnya gimana gitu. Halo Del, Oke, ini kayaknya udah udah lancar. Udah. bisa. Nah, ini harus nemplok deket jendela ini. Oke, Del. Malam ini kita bakal bahas masalah COVID-19, ya kan? Alright. Eh, pengen tahu, Mhm. pengen tahu kalau misalnya di Malaysia itu kayak gimana gitu. Lu Malaysia di mananya, Del? Oh, gue Malaysia di Malaysia Barat, tepatnya di Sabah, di Provinsi Oke, Sabah. kotanya Oke. ya. Kota itu negeri. Kalau di Malaysia itu provinsi itu namanya negeri. Jadi gue di Oke, provinsi Sabah, kotanya kota Kinabalu. oke. Berarti lu posisinya maksudnya di kotanya atau di pinggiran kota atau di kampungnya atau gimana? Gue baca komen nih sinyalnya kena corona nggak ada ya? Sinyalnya kenapa? Iya kena corona tahu aja. Terus gimana kalau di Gue Malaysia agak di gimana? ini sih, agak di. Kalau di Malaysia gimana lockdown atau apa larangan pemerintahnya kayak gimana gitu Del? Halo, Halo. Del, kalau di udah jelas, udah ya. Gimana ini sinyalnya jelek banget. Entah kenapa malam ini begini, kasihan. Sekarang udah ini belum, udah lancar belum? Kedengeran nggak? Jelas nggak kalau aku ngomong? Dengar, dengar. Cuman videonya stuck. Hmm. Nggak apa-apa. Tapi di itunya enggak kok. Di apa? Aku pakai handphone satu lagi ngeliatnya enggak kok. Oh. Hmm. Jadi Del, apa namanya di sana itu gimana sih kehidupan di sana sejak corona gitu? Yang awalnya sih apa ya? Malaysia kan waktu pertama kali diketahui masuk corona di Malaysia itu eh, pasien yang pertama diketahui itu kapan ya? Udah lumayan lama ya. Udah duluan masuk ke Malaysia kan ya? Udah dulu diidentifikasi di Malaysia dulu baru di Indonesia. Nah, jadi Betul. iya, pemerintah Malaysia ini gercep. Mereka gerak cepat. Jadi saat diketahui kasusnya udah masuk, aku lupa udah berapa ratus waktu itu, tapi masih sedikit. Mereka langsung apa namanya memperketat, mengeluarkan apa namanya perdana menteri langsung ngeluarin semacam peraturan ya. Kalau namanya Mm-mm. dalam bahasa Inggris sih partial partial lockdown gitu, tapi lockdown setengah kayak kita masih boleh keluar tapi hanya untuk membeli makanan, bahan makanan atau mau pergi ke hospital Oke. atau seperti itu. Dan sekolah-sekolah langsung ditutup, apa namanya, eh, pokoknya orang-orang di sana udah langsung dilarang kemana-mana deh gitu. Dan kemarin itu semenjak tanggal 22 apa ya, itu udah makin diperketat, yang kalau kita kemana-mana itu ada polisi yang dalam satu mobil itu cuma boleh satu Mm-mm. orang gitu. Jadi Oh, iya. sangat-sangat sangat-sangat emang udah
aku udah kayak udah 3 minggu nggak kemana-mana gitu. Oh iya. Beli bahan makanan aja dianterin ke rumah, nggak keluar sama sekali. Terus apa namanya kalau misalnya di Indonesia, nggak tahu ya, kalau di Pekanbaru gitu masih ada aja gitu ya kayak bandel gitu. Kalau di sana ada nggak sih? Udah dilarang sama pemerintah jangan Ah, kemana-mana ke rumah gitu. ada yang namanya manusia kan ya, yang namanya manusia. Yang namanya Ah, manusia kan pasti pasti ya, pasti apa pasti bandel gitu. Nah, ini kalau di sini sih ada juga yang bandel, tapi rata-rata kalau di sini kan masyarakatnya nggak seramai di Indonesia ya, Do ya. hmm. Masyarakatnya nggak seramai di Indonesia. Jadi apa lebih enak aja gitu ngaturnya dan juga polisinya, tentaranya, pemerintahnya semuanya ketat dan untuk orang Indonesia sendiri, orang Malaysia sendiri, mereka banyak dikasih kemudahan loh. Kayak mereka punya free internet. Hmm. Oh iya, Setiap hari itu free internet 1 GB. lu Hmm. tahu, lu Ah, tahu work from home ya. Ini dalam 1 minggu gue bisa habisin kuota 200.000, gila. itu berapa? Berapa giga? 200 ribu? 100.000, 95.000 itu 19 giga. Berarti Ah, berapa? kalau di Malaysia, kalau di Malaysia itu 48 giga 38 ringgit. Sekitar Berapa? 130 ribu. 48 giga, Berapa? Uh-huh. 48 giga 38 ringgit. Sekitar 140 ribuan lah. Ya Allah, murahnya. Udah murah Murah dikasih banget. gratis lagi ya. Udah dikasih gratis lagi. Ada lagi gratisannya. Belum lagi di tiap provider itu biasanya malamnya juga gratisan gitu. Hmm. Oh iya, Pokoknya enak. ya. Enak kalau di sini internet. Berarti bisa saving ya, di sana bisa banyak saving gaji ya. Kok gitu? Oh, Iya. di internet ya, di internet ya. Hmm. Terus, Tapi terus, terus. mahal, Do. Kalau di sana kan Apa-apa ada mahal. free internet berapa 1 giga sehari gitu ya? Mm-mm. Dari jam 8 sampai jam 6. Dari jam 8 malam sampai Pagi, jam 6 pagi. pagi. Enggak, Oh, jam 8 8 pagi pagi sampai 6 sampai jam sore. 6 sore. Mm. Oke. Terus, terus, terus apa lagi Del di sana Del kemurahannya Del? Terus kayak masyarakat itu dapat bantuan. Aku kurang pasti berapa bantuannya, tapi setiap masyarakat itu dapat bantuan dari pemerintah Malaysianya. Oh, Mereka bisa mendaftarkan bantuan berupa uang. terus maksudnya eh, uangnya itu bisa didapetin sama masyarakat Malaysia itu gimana maksudnya? Masuk ke rekeningnya atau gimana sih? Masuk ke rekening mereka. Per, per orang atau per kepala keluarga atau gimana Del? Dia ada ininya sih, ada apanya ya? Ada kayak apa namanya? Ada kayak peraturannya gitu. Di Ah, Malaysia itu kalau misalnya masih bujang, masih belum menikah itu dapatnya segini. Kalau udah nggak menikah, kalau udah berkeluarga dapatnya segini. Ada masing-masing listnya gitu. oke. Aku karena nggak terlalu merhatiin berita di TV ya, jadi nggak tahu. Tapi aku tahu mereka dapat bantuan tunjangan begitu dari pemerintah. Dan memang Luar biasa. banyak sih kemudahan yang diberikan sama pemerintahnya juga di sini. Kayak apa ya? Rumah sakit mereka emang jauh lebih bagus, bukan lebih bagus kayak gimana ya? Hmm, lagi-lagi aku balikin lagi masyarakat Malaysia kan nggak serame di Indonesia ya, Hmm, nggak hmm. serame orang di Indonesia ya. Jadi ngaturnya juga ngaturnya juga gampang. Maksudnya ngaturnya kalau dibandingin sama Indonesia ya, kalau yang bandel-bandel di sini juga ada, tapi nggak sebanyak yang bandel di Indonesia. Kayak gitu. Apa namanya kalau di Indonesia sih gini apa kayak ada listrik untuk beberapa gitu maksudnya aku lupa deh berapa gitu. Ada yang gratis ada yang diskon 50% gitu-gitu kan. Ada, ada, Terus ada diskon di sini ada juga, diskon listrik juga. keringanan-keringanan itu kredit-kredit maksudnya untuk orang-orang yang pekerjaannya berpengaruh karena COVID-19 ini dapat keringanan untuk kredit-kredit dia dari bank ataupun dari leasing gitu-gitu sih. Kalau di Malaysia sendiri sih emang udah dari itu udah dari kemarin ya. Kalau nggak salah aku 1 tahun loh tuh di Iya, di pending. Nah,
Udah dari kemarin Tapi, sih udah lebih duluan di sini daripada di sana. Heeh. tapi poinnya itu kan kemarin aku juga sempat ke bank kan, rumahku juga masih kredit kan, eh, ternyata pending itu bukan sama sekali kita nggak bayar. Iya, cuman kasih di waktu luang doang gitu kan. Selama 1 tahun itu kita bayarnya, misalkan contoh nih, kredit rumah kita itu 4 juta 1 bulan gitu. Kita bisa ajukan bayar bunga aja. Contohnya bunganya sebulan itu 1.500.000. Jadi kita bayarnya selama setahun itu 1.500.000. Sedangkan yang 2.500.000 ini dikalikan 12 itu akan dibayar di bulan-bulan selanjutnya, dibagi-bagi lagi gitu. Tapi tetap Iya, bayar. sama sih. Dia tetap bayar, cuman hanya pending waktunya aja kayak gitu. Dan Iya. kayak di Malaysia ini kan di setiap misalnya ada Oh, kebijakan-kebijakan baru, ada misalnya apa begitu pasti langsung diberitahukan oleh pemerintahnya lewat apa? Lewat SMS. mungkin karena apa namanya, kalau Malaysia itu wilayahnya juga nggak terlalu luas, jadi masyarakatnya nggak banyak gitu. Hmm. Maksudnya semuanya bisa Mm-mm. lebih cepat kali ya. Lebih cepat apa informasinya juga lebih cepat sampai nggak kayak kita yang agak-agak gimana gitu kan. Indonesia Bahkan kan jauh kalau ya, saya ngelihat mm-mm. Kalau ngelihat di sini sendiri sih saat saat dibilang sama pemerintahnya partial lockdown kan, yang pokoknya semua warung itu nggak boleh buka, yang boleh buka itu ya cuman warung yang jual makanan makanan pokok aja, bahkan restoran pun nggak boleh buka. Restoran Oh, itu restoran di sana hanya nggak buka? nggak boleh buka tapi hanya menerima take out. Oh, take away Nggak boleh ya. makan di sana. Ya take away, pokoknya nggak boleh makan di sana, boleh diambil atau pokoknya nggak boleh ini gitu kan. Jadi ya langsung keadaan di sini itu sangat sangat sepi banget. Dan aku kan Oh, tinggal di apa ya, kayak di komplek perusahaan gitu ya. ah, ah. Nah, di komplek perusahaan di mana rumahnya free, listriknya juga free, airnya juga free, tapi keluar kan akses keluar emang bener-bener ditutup. Oh gitu. Ya, akses keluar Bisa ya. masuk emang bener-bener. Iya, karena ini apa namanya perusahaan nggak mau ada apa namanya nggak mau ada kalau udah masuk satu kan bakalan cepet ya jebarnya ya di Ah, kampung kan ah. di tempat ini. Jadi perusahaan nggak mau ada pekerja yang kena atau gimana. Jadi emang akses keluar masuk udah ditutup. Jadi kalau mau beli bahan makanan ya udah tinggal aku kasih tahu list belanjaan gitu kan nanti dianterin ke rumah. Yang Oke, nakal oke. ya ada juga, yang nakal ada juga. Yang apa kemarin ini pas lockdown kan dibilang jangan pulang. Mereka pada pulang kampung ya juga ada. Ah, 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 ah. Kayak Tapi yang kayak di kalian nih, maksudnya ya, Yang dari Indo yang lagi di Malaysia kan banyak nih ya. hmm. Berarti emang nggak boleh dari pemerintah sana juga nggak boleh balik ke Indonesia dong kalau gitu ya? Atau gimana sih? Kalau 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 masuk ke Malaysia itu udah nggak boleh ya. Masuk ke Malaysia itu udah Oke. nggak boleh. Tapi kalau kamu warga negara asing mau pulang boleh, mau keluar. Oh boleh. Boleh. Mm-mm. Tapi di kampung kita udah nggak boleh tahu. Iya emang. Kalau mau pulang harus dikarantina kan. Ih males banget aku. Males banget Di, gue ka- di karantina. di kampung kita di Bandung, Iya banget. iya kan? Hmm. Sekarang masuk Payakumbuh itu katanya apa namanya, kalau ada kendaraan dan lain-lain, tapi nggak tahu ya benar apa enggak ya. Mau masuk kendaraan lain-lain itu dicek dulu, maksudnya orang-orang yang nggak berdomisili di sana nggak boleh masuk gitu. Oh, iya Ini kan. sih sudah dengar gitu. Jadi masuk Hmm. ke Payakumbuh Kayak, itu agak susah rasanya. kayaknya sih gitu. Emang mau diperketat gitu ya sekarang kan ya. Sama sih di mana-mana, baik di sini ataupun di sana itu diperketat semuanya. Tak kedengeran. Nah, Del, kalau misalnya untuk jumlah jumlah apa namanya, jumlah orang yang positif corona sendiri di sana, sekarang jumlahnya udah mulai menurun atau masih naik-naik terus? Kalau di Indonesia kan masih naik terus nih.
Ya kan masih bahaya nih bulan-bulan ini nih naik terus nih. Kalau di sana gimana? Masih naik terus juga. Udah kalau nggak salah berapa ya tadi itu aku lihat udah sampai 3 ribuan. Aduh nggak dengar. Tapi dengar nggak? Dengar Ah, nggak? tuh baru dengar. Ini baru dengar, baru jelas. Naik, naik, terus naik. Cuman di Malaysia sendiri itu angka angka kematiannya nggak setinggi di Indonesia. Halo, dengar? Ah, Dengar dengar nggak? cuman kecil tapi tadi bagus loh. Ya, nah tuh mantap. Ya, tuh besar tuh. Hmm. Jadi Apa ya? Angka angka kematiannya itu sendiri yang patut di apa ya? Yang patut di apakah ini dipuji? Apa nggak tahu. Pokoknya angka kematian di Malaysia itu nggak setinggi angka kematian di Indonesia kayak gitu. Walaupun oke. angka yang positif terinfeksi, yang teridentifikasi coronanya itu di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia, tapi angka kematiannya itu nggak setinggi yang di Indonesia seperti itu. Hmm. Hmm, terus apa namanya di daerah lingkungan lu ada yang kena nggak sih? Maksudnya yang Belum, nggak ada karena emang memang langsung di tempat tinggal gue sekitaran emang nggak langsung ditutup kan. Akses keluar masuk langsung ditutup, jadi nggak ada, emang nah, nggak kena gitu. Tapi di kota, kalau gue mau pergi belanja ke kota ke pasar itu udah ada, makanya gue nggak berani kalau mau ke pasar sekarang. jadi kalau Hmm. misalkan apa namanya kebutuhan sehari-hari kalian belinya atau ininya gimana? Dapatnya gimana? Nitip nitip sama orang sekitar. Maksudnya kan ada warung kan ya, ada warung seperti supermarket serba ada gitu ya. Jadi Uh-uh. aku tinggal kasih list, gua tinggal kasih list, terus mau beli ini nih gitu, terus nanti diantar gitu. Tapi nggak ngejamin juga kita nggak tahu juga kalau misalnya yang orang kita titip itu nggak terjangkit kan? Karena kan kadang-kadang nggak ada Hmm. tandanya bawa ini kan virus. Mm-mm. Mm-mm. Ya dicuci bersih-bersih gitu lah. Prevention aja seperti itu ya, daripada keluar kan lebih banyak orang yang kita kena kan gitu. Betul, betul, betul. Tapi aku salut loh, maksudnya salut lah sama lingkungan yang lu bilang tadi di komplek tempat lu tinggal itu ya. Bisa bikin bener-bener orangnya nggak ada yang keluar, nggak ada yang ini, nggak ada yang ini gitu ya. Dia bukan komplek gitu. Ini kayak apa ya? Perusahaan, Dok. Jadi Oke. orang-orang di sekitar sini ada sekitar 400 kepala keluarga lah. Aha. Nah, jadi kerja di perusahaan ini, di perusahaan sawit ini. Iya, iya. Eh, Ngerti, ngerti. Mesnya. jadi ada yang punya. Wah, jadi sama yang punyanya tempat ini sama pengurusnya sama manajernya itu emang langsung dikasih keputusan itu tuh udah nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Dan mereka juga ada security kan, ada security tuh kalau misalnya ada anak-anak tuh main-main keluar rumah atau apa langsung diteriakin pakai toa. Udah. Diteriakin pakai toa, ayo masuk masuk kayak gitu. Terus terus apa namanya kegiatan kerja sendiri gimana sih kalau di Indonesia kan kemarin sempat 2 minggu sempat di Hmm. work from home kan nggak boleh kemana-mana Hmm. kan yang di rumah. Terus sekarang udah ada yang beberapa kantor itu udah mulai kerja lagi. Kalau di sana gimana Del? Uh. Oh iya ya, kalau kalau di sini masih ini sih, masih work from home dari tanggal 16 18 Maret ya, dari 18 Maret kalau nggak salah sampai 14 April. Sampai 14 April. Tapi gue dengar-dengar sih katanya mau diperpanjang. Nggak tahu juga apakah akan Harusnya. diperpanjang sampai akhir April. Tapi Tapi gaji harus masyarakat banyak ya. masyarakat banyak yang minta selesai sampai akhir April sih, karena bagi mereka rasanya itu ya udah biar satu kali selesai udah gitu. Nggak ada ulang-ulang kayak gitu-gitu. Hmm. Ya tergantung virusnya ini. Kalau misalkan virusnya masih ini ya, kalau virusnya masih bahaya ya. Sampai di Indonesia kan katanya nggak boleh mudik loh, tahu? Nggak Iya, boleh. gua lihat itu ada edaran kan, surat edaran. Uh, 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 uh.
Tapi kalau hanya surat edaran tanpa ada apa ya kayak pengamanan yang khusus misalnya, kalau di sini kan emang udah dikat ini apa transportasi kan dikat. Oh iya. Kayak bus kayak bus umum itu udah nggak beroperasi gitu. Untuk bus-bus besar yang antar kota itu udah nggak ada. Ya ya kayak gitu. Kalau pesawat terbang sih gue nggak tahu ya, tapi udah dimulai dikurangin frekuensinya. Tapi akses antar kota juga kemarin ini juga ditutup gitu-gitu deh. Bagus Hmm. ya. Kalau kalau misalnya di sini justru ya ada beberapa tempat yang udah masuk ke berita-berita gitu, kayak orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini kayak aib gitu loh. Maksudnya kan harusnya kan Iya. dikuburkan, ada tata caranya ya. Langsung orang rumah sakitnya yang ini kan sampai dikubur ya. Nah, di sini kan kadang-kadang ada banyak sekali masyarakat nih yang ada di sini nih, seolah-olah kayak aib gitu loh. Maksudnya mereka nggak mau dikuburin di sini, terus ada yang dilempar pakai batu, ada yang apa-apa gitu, gitu loh. Kalau di sana gimana sih, ada cerita gitu nggak sih? Nggak ada karena dan lagi juga kan di sini yang meninggal belum terlalu nggak sebanyak yang di Indonesia ya yang udah sampai 200-an ya. Di sini masih di angka 67 kalau gua nggak salah lihat terakhir tadi. Jadi yang kayak gitu sih nggak ada. Mm-mm. Emang Hmm. nggak ada yang terlalu. Di sini kalau meninggal emang keluarganya nggak boleh ikut. Memang hanya di prosesinya memang hanya oleh si petugas doang, petugas rumah sakit. Gitu Mm. ya. Jadi emang Terus nggak ada sama sekali gitu. kalau kerjaan lu ngaruh Yang nggak, Del? Hah? Ngaruh banget. Sekarang kan harus di ini yang gue usin dan lain-lain sebagainya itu harus di rumah semuanya itu kayak nggak tahu lah nge-shift nge-shift kerjaan yang biasanya harus kita kerjain normal jadi online jadi work from home itu emang sangat-sangat inilah. Mm-mm. Emang apa ya bikin bikin puyeng kayak gitu loh. Apalagi biaya Oh. hidup makin mahal, apa-apa Ini ada yang semakin komen mahal. nih, ini ada yang komen. Bentar ya, aku baca ya. Eh, Happy birthday Cigu, lu ulang tahun. Lu nggak tahu itu macam apa lu. Yang umur Kemarin, berapa? kemarin. Gila aja 17 tahun. Oh, Dikurangin ada aja yang dari umur lu 2 tahun gue. kenapa? Dikurangin aja umur gue 2 tahun dari umur lu udah. Jalan. Udah tua Kalau ya kita kalau ya. dibahas masalah COVID-19, ada yang komen nih, kalau dibahas masalah COVID-19 lebih parah dari terjangkit HIV. Maksudnya gimana sih? Hmm. Nggak tahu ya, mungkin kenapa jadinya lebih besar daripada HIV kali ya. Atau orang-orang jadinya kayak lebih takut gitu Kalau sama meninggalnya sih lebih sama cepat ya, ya enggak? Hmm. Maksudnya Hmm. begitu terjangkit 2 minggu dan berapa minggu Menurut kemudian gue kan sih bisa ya. langsung. Hmm. Tapi kan Menurut gue kalau sih orang-orang pada pada respon berlebihan, bukan respon berlebihan sih, pada panik atau apa itu kan karena ini virus baru ya. Terus udah uh, virus baru, dia menyebarnya itu sangat-sangat mudah. Dan betul, kita juga, dan yang paling ngeri itu adalah kita nggak tahu sama sekali kalau virus itu ada sama kita. Karena dia butuh betul, waktu 14 hari untuk ini. Beda kan kalau kayak HIV AIDS kan, ini, kalau lu nggak ngelakuin itu ya nggak akan pindah, kalau lu udah selesai gitu kan. Nah ini uh, kalau corona ini bisa aja kita sedang duduk-duduk di rumah, nggak taunya nyampe ke kita hanya karena misalnya ada tukang makanan nganterin makanan ke rumah kita. Kan kita nggak tahu ya. Nah, hanya sesimpel itu kita bisa jadi orang yang terinfeksi dengan penyakit iya, tersebut dan dengan virus menurut tersebut. gue sih itu enggak, uh, maksudnya bukan aib ya, maksudnya kalau misalkan pun ada yang meninggal, amit-amit ya, kalaupun ada yang meninggal karena itu, maksudnya kan dia juga bukan karena dia ngelakuin hal apapun gitu loh, maksudnya jangan di, dia dan keluarganya juga jangan di gimana-gimanain gitu loh. Emang jauhi penyakitnya bukan orangnya.
stigma sih udah mulai masyarakat sih kan karena takut sama penyakitnya malah ngejadiin orangnya yang dijadikan sebagai apa namanya yang dijadiin sebagai kayak yang dihindari sih gitu. Padahal kan seharusnya ya bukan orangnya yang dihindari tapi bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak terkena penyakit tersebut begitu kan. Terus di sana Del, kalau di sini kan emang disuruh pakai hand sanitizer, hampir hand sanitizer tuh harganya mahal banget kan kalau di sini ya. Terus kemarin-kemarin juga cari masker juga susah banget gitu. Kalau di sana gimana? Sama banget udah ini ya udah hampir langka gitu semuanya udah nggak ada. Kemarin aku terakhir kali keluar itu udah nggak ada masker sama sekali sama hand sanitizer. Beruntung sih gue emang suka pakai masker gitu kemana-mana kan karena debu gitu. Jadi ada stok begitu. Tapi kalau nggak salah sih kemarin baca berita kalau pemerintah negeri Sabah ini habis ngeekspor berapa 100.000 masker atau berapa dari Singapura gitu. Tapi emang untuk lebih ke tenaga medis. Tapi karena gue nggak kemana-mana, dan kebanyakan masyarakat juga nggak kemana-mana, jadi kayaknya kebutuhan masker sama hand sanitizer nggak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat luas, kecuali untuk masyarakat yang memang masih harus bekerja ya, seperti polisi, pegawai bank, pegawai pos, nah begitu-begitu mereka masih kerja. Pakai lah ya, harusnya sih kalau yang keluar-keluar rumah pakai ya. Tapi jarang, maksudnya sepi banget. Yang keluar rumah itu ya memang hanya mereka yang ada keperluan penting seperti beli makanan atau mereka yang emang kerjanya kayak apa ya, ya yang hal-hal yang ini esensial. Kalau nggak esensial nggak. Jadi emang sepi banget. Iya, bagus dong maksudnya. Aku heran kalau misalkan di sini ya, aku nggak ngerti nih. Di Pekanbaru nih, memang jauh lebih sepi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Terus tempat-tempat liburan juga tutup, kafe-kafe beberapa udah tutup, tempat makan juga tutup gitu-gitu ya. Tapi masih ada aja tuh yang bandel tiba-tiba bikin IG story lagi di mall, aduh mallnya sepi. Terus lo ngapain ke mall? Gue bilang gitu. Sialan kan maksudnya. Terus ini juga kan WHO ya awalnya bilang kalau misalkan uh, tidak terlalu dianjurkan untuk pakai masker ya nggak? Sekarang kan udah dianjurin pakai masker emang ya, karena masker itu kan sebenarnya gunanya bukan supaya kita nggak kena supaya kita tidak terkena virusnya, tapi supaya kita tidak menularkan virusnya gitu kan. Jadi kita juga nggak tahu kan apa namanya apakah kita ya sudah terinfeksi virus tersebut atau bukan kayak gitu. Jadi emang untuk berjaga-jaga kan. Karena kita kan maksudnya gini, kalau misalkan orang-orang yang masih muda-muda gini kan imunnya masih kuat. Kalaupun terlihatnya dia masih sehat-sehat aja gitu, tapi bisa jadi dia pembawa virus itu gitu loh. Ya nggak sih? Iya, benar. Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu sama siapa kita berinteraksi dan begitu. Jadi bisa aja kejadian seperti itu. Iya makanya di Pekanbaru sempat hand sanitizer itu jauh mahal banget gue beli. Kemarin pas langka-langkanya harusnya harganya 25.000, gue beli 100.000 gitu loh. Walah. Sampai segitunya ya. Tapi sekarang udah mulai banyak lagi. Gak tahu sih terakhir ke Watson itu sebelum adanya partial lockdown ini kan atau arahan untuk tinggal di rumah ini kan kawalan pergerakan ini emang udah habis gitu. Tapi sekarang sih nggak tahu, gue emang udah berapa lama gue udah nggak keluar, udah nggak tahu kayak udah 3 minggu nggak kemana-mana jadi nggak tahu pasti keadaan di luar sana udah nggak tahu. Luar biasa loh. Berarti lu juga dapat dari pemerintah Malaysia dong, Del? Maksudnya per bulan dapat dari pemerintah Malaysia juga dong kayak yang enggak kan gue bukan warga Malaysia. Jadi yang dapat itu kayak kalau di Indonesia tuh kayak warga negara Indonesia gitu-gitu ya. Ini ada warga negara Malaysia. Tapi ada sih beberapa teman gitu ada yang dapat bantuan sembako gitu dari pemerintah Malaysia. Dapat bantuan sembako gitu. Tapi enggak sih, enggak semua. Kalau untuk uang enggak semua.
Gue juga nggak tahu gimana prosesnya, tapi kayaknya ya langsung masuk ke rekening mereka. Karena kan masyarakat Indonesia, Malaysia itu kan punya KTP kan, Ah, IC namanya kan. Nah, jadi ah. IC mereka itu langsung connect sama bank bank account mereka. Oh, bisa langsung masuk ke sana gitu ya.